ceritanya di sini. Kapan kira-kira batasnya? Oh, hanya 14 Juli. 14 Juli ya. Sedangkan di sini ujian online 16 ya. Sayang sekali ya. Coba bisa ini ya, bisa artinya dua-duanya gitu ya. Ya, kita doakan semoga di sini berhasil ya. Baik, kita beri tepuk tangan juga. Silakan duduk kembali. Ya. Saya lolos SNBP. Oh, sudah. Terus? Saya lolos psikologi di Universitas Hasanuddin itu di Makassar juga, fakultasnya psikologi. Terus kapan batas waktunya untuk mendaftar? Artinya sudah lewat. Iya, sudah lewat kalau untuk SNBP. Artinya semua teman-teman yang diterima sudah mendaftar, para mahasiswa. Sudah. Jadi artinya sudah gugur di sana. Belum, sudah. Belum. Kapan terakhirnya? Batasnya? Mungkin bulan depan. Oh, belum tahu tanggal berapa? Belum tahu. Oke. Bagaimana dengan kedokteran dan psikologi? Saya coba-coba tes di sini dulu ya. Itu. Kalau misalnya gagal di DUP, nanti saya masih ada cadangan di psikologi. Oh gitu, masih ada cadangan ya. Baik, kita beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Bagaimana nih? Ayo silakan. Saya kemarin lolos SNBP di Mangkuar. Apa itu nama universitasnya? Universitas Papua itu negeri. Negeri juga ya, fakultasnya teknik sipil. Terus kapan batasnya? Mungkin sama dengan April 13. Oh gitu, cuma tanggal berapanya belum dikasih tahu ya batas waktunya. Ya, artinya tetap ya di sini semangat, tetap mencoba. Baik-baik. Kita beri tepuk tangan, terima kasih. Ya. Wah, senang sekali ya yang sudah punya cadangan gitu ya. Nah, semoga semuanya berhasil untuk diterima ya. Mari kita ucapkan Bapak terima kasih. 1, 2, 3. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Bapak di dalam surga. Puji terima kasih. Puji terima kasih. Yesus ku bersyukur. Yesus ku bersyukur. Yesus ku bersyukur. Yesus ku bersyukur. Yesus di dalam hati. Yesus di dalam hati. Ku berterima kasih. Terima kasih. Roh Kudus 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 di dalam hati. Kudus di dalam hati. Puji terima kasih. Amin. Puji terima kasih. Amin. Amin. Tuhanlah gembalaku. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, Takkan kekurangan aku. Ia memberikan Ia memberikan aku di padang yang padang yang Ia berumput hijau. membimbingku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya.
berjalan dalam lembah kekelam. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, Sebab Engkau beserta sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang membimbing aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku Di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam di rumah Bapa sepanjang masa. Ya, mari kita dengar dari Aurel. Silakan Aurel. Ya. Ya, keputusan Aurel diterima di Farmasi Universitas Samratulangi dan memilih farmasi daripada kedokteran. Apa yang akan Aurel lakukan sekarang? Ya ampun, kita kehilangan dong ya. Terus Aurel nggak rindu nanti nih ya kita nyanyi-nyanyi bersama. Iya, terus hari Minggunya jam berapa? Oh sore, ya kita Minggu pagi masih akan ke gereja. Dan besok itu ternyata siapa tuh namanya? Cecilia Angela yang mau berangkat ke Australia itu sampai di bandara jam 9 malam. Berarti kita harus sudah berangkat, jadi nggak jadi nginep dong. Pulang dulu kalau hanya sebentar kan, kalau hanya sampai jam 10 misalnya atau setengah 10 kan terlalu lama kalau harus nginep ya. Ya, jadi kita pulang dulu, tapi pagi-pagi harus bangun. Apakah Aurel juga masih mau tetap ikut? Masih ya, aduh kita akan kehilangan ya kalau gitu, sedih banget. Soalnya ya kita udah satu keluarga ya. Aurel di kelompok nanti gimana dong ya kalau udah apa kabar Andre, apa nggak terngiang-ngiang di sana ya. Ya tapi kita senang banget ada keputusan yang pasti bahwa Aurel akan memilih farmasi di Universitas Samratulangi di Manado ya, di kota Manado. Kita beri tepuk tangan untuk Aurel. Silakan duduk kembali Aurel. Ya, jadi sekali lagi besok itu kan Bunda Lucia ada undangan, ya kan? Dan nggak mungkin kalau kemacetan lalu lintas kalian tahu sendiri. Jadi berangkat sesudah makan malam bagaimana? Bisa. Oke. Jadi kalau bisa kita makan malamnya tapi tidak terlalu malam. Boleh. Jam 6 sore kita jam 6 sore itu doa sebentar, nggak usah panjang-panjang, terus makan. Habis makan langsung masuk ke mobil bagaimana? Boleh. Maksudnya mengantar Bunda dulu. Iya, soalnya kalau Bunda ke sana sama Mas Ari harus balik jemput kalian, mungkin waktunya ya karena macet sekali. Boleh kalian? Boleh Bunda. Jadi selama Bunda
berada di undangan ulang tahun ke-81 sahabatnya Bunda ya. Nah, kalian bisa jalan-jalan di situ, namanya adalah Gandaria City. Apakah sudah pernah dengar? Kalau belum, lihat nanti di Google ya, tanya Mbak Google kayak apa sih Gandaria City. Lalu harus tepat waktu berada di titik kumpul, oke? Dan Bunda udah selesai karena Bunda juga hanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun, lalu ketemu kalian lagi, kita masuk mobil menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 karena si Cecilia Angela yang akan berangkat ke Australia itu sudah tiba jam 9. Sudah Mbak Vivi, maaf ya. Silakan monggo Kak Kresno. Silakan. Jadi begitu ya, boleh besok seperti itu? Boleh. Keberatan tidak? Tidak. Baik. Ya. Maaf ya Mbak Vivi, jadi nemenin anak-anak ini. Tentu kita terima kasih banget ya dikunjungi sama keluarga Kak Kresno Mulyadi yang juga seorang dokter. Ya, siapa yang ingin jadi dokter? Wah, semua. Iya. Ada satu yang sudah diterima di farmasi Universitas di Manado. Jadi lebih memilih karena itu pilihan utamanya. Iya, pasti. Ya, kita dengar ya, mungkin ada sepatah dua patah kata masukan-masukan yang baik sebagai calon dokter, dan di sana sudah jadi dokter bertahun-tahun yang lalu tentu. Monggo Kak Kresno. Terima kasih Bunda. Bunda adalah guru kami semua, guru saya, gurunya Kak Vivi, gurunya Kak Tika dan Ayah atau Karina. Jadi Tika dan Karina, kami belajar banyak dari Bunda Lucia. Dan tadi dia mengatakan saya seorang dokter. Kebetulan saya mengambil spesialis psikiater. Tahu psikiater? Menangani apa? Menangani jiwa ya. Karena kita tahu bahwa yang namanya sehat itu apa saja, meliputi sehat apa dan apa? Jasmani dan mental. Sebenarnya masih ada satu lagi. Ya, jadi WHO, tahu kan WHO? World Health Organization itu menambahkan fisik, mental, dan sosial. Jadi kita perlu selain fisik dan mental kemampuan bergaul yang baik ya, dengan kita sesama, tidak merasa paling hebat, tapi juga bukannya lalu rendah diri. Rendah hati boleh bagus rendah hati, tapi bukan rendah diri artinya kurang percaya diri. Dan bahagia sekali saya pada kesempatan ini melihat calon-calon dokter dan satu farmasi yang terkait dengan kesehatan ya, karena ini yang kita butuhkan sebagai yang diciptakan Tuhan yang berkuasa, hendaknya sehat. Dan tadi bukan hanya fisik mental, tadi satu lagi sosial. Dalam hal ini mungkin ada yang pernah kenal dengan Hippocrates. Pernah kesini Hippocrates? Kenapa? Sudah tidak ada ya. Hippocrates adalah bapak kedokteran modern. Ya, dia terkenal dengan sumpah Hippocrates yang nanti Anda semua, adik-adik semua akan mengucapkan sumpah ini sebagai seorang yang kemudian dokter yang sumpah dokter yang artinya setia kepada sesama sejawat dokter, ibarat saudara kandung, dan mengutamakan kesehatan pasien sebaik-baiknya. Artinya profesi ini adalah profesi yang hendaknya menjaga keselamatan kesehatan siapa saja yang kita tangani. Kebetulan dulu waktu era saya setelah lulus dokter kami harus
melaksanakan impres. Impres itu artinya instruksi presiden, yaitu dikirim ke daerah. Daerah memang ada yang daerah itu di Pulau Jawa, ada yang di luar Pulau Jawa, dan itu di luar Pulau Jawa itu ya di seluruh pulau-pulau, di pelosok-pelosok. Nah, kebetulan saya dikirim ke salah satu salah satu wilayah atau provinsi yang pada saat itu masih provinsi Indonesia, tapi sekarang sudah menjadi luar negeri. Mana itu? Timur Lorosai, waktu itu dikatakan Timur ya. Nah, saya di sana ada teman-teman yang sebenarnya juga waktu itu ada yang ke Papua dan sebagainya. Nah, kebetulan kami, saya dan beberapa teman-teman itu di Timur Lorosai tadi. Kemudian kami juga mempelajari bahasa-bahasa daerah. Bahkan kami mempelajari bahasa asing karena di sana mantan jajahan Portugis, sehingga kami dengan para ASEAN selain bahasa Tetun adalah bahasa daerah, itu juga bahasa Portugis gitu. Nah, intinya apa? Itu juga saya hayati, benarnya sehat bukan saja fisik mental, tapi juga sosial. Kecerdasan pun kita mengenal IQ, EQ, SQ. Ya. SQ itu banyak, selain social, emotion, juga spiritual ya, dan sebagainya. Nah, kalau EQ emosional, kalau IQ intelligence ya, kecerdasan pikir dan kognitif. Nah, ternyata ini memang benar. Seseorang yang cerdas secara kognitif, artinya secara nalar, secara logika, itu perlu diimbangi dengan kecerdasan secara emosional dan juga secara sosial. Jadi artinya tidak mudah misalnya tersinggung, kemudian mudah marah, dan tidak bertegur sapa. Ada yang tidak bertegur sapa di sini? Tidak ya. Semuanya saudara, dan nantinya juga lebih lagi dalam yang disebut Socrates tadi, saling menganggap teman sejawat adalah seperti saudara kandung. Berarti nggak boleh sesama dokter menikah, kan saudara kandung. Ya itu humornya ada yang demikian ya, tapi sebenarnya boleh. Katanya para guru kami, profesor itu juga yang kebetulan suami istri sama-sama profesornya, ya, ini gambarannya. Nah, saya ingin justru masukkan atau mungkin pertanyaan dari adik-adik semuanya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin jadi ada yang ingin juga nanti spesialisasinya yang jadi psikiater juga. Psikiater itu mengobati masalah kejiwaan. Berarti kita harus sehat dulu atau boleh sakit? Sehat ya, sehat dulu ya. Jadi tidak mudah stres, tidak mudah depresi, tidak mudah mengalami kegaduhan atau serangan-serangan panik dan sebagainya. Oke, ada mungkin yang mau ditanyakan? Boleh, yang paling 0,3 detik yang bagaimana caranya Kakak untuk mengelola emosi Kakak dalam menjalani kuliah kedokteran yang bisa dibilang kamu sangat padat, jadi bisa buat stres untuk diri sendiri. Iya, itu saja. Atau itu satu dari 50 pertanyaan. Baik, bagus, terima kasih. Kita berikan kadang-kadang dengan padatnya pelajaran, dan pelajaran itu bukan sekadar hafalan ya ternyata, tapi juga ada matematiknya juga, ada IPA-nya juga, ada hafalan-hafalan, dan hafalan itu adalah istilah-istilah dengan bahasa Latin ya, bahasa Latin yang menyangkut ya semua organ tubuh. Jadi misalnya tulang, lekukan tulang itu ada istilahnya. Kemudian pembuluh juga, pembuluh darah, ada yang pembuluh darah dan
namanya pembuluh darah apa? Arteri. Terus pembuluh darah balik yang membawa darah yang tidak bersih yang sudah ini ke dalam jantung namanya pembuluh darah. Ya, dan itu juga ada namanya masing-masing ya. Jadi kita minum perlu apa, dan yang terpenting tadi selain ketenangan juga istirahat yang cukup. Jangan pernah abaikan istirahat. Istirahat yang baik sehari berapa jam? 8 jam ya. Tapi mungkin kita perlu sedikit agak dikurangi ketika memang belajar. Namun tidak kalah penting selama 8 atau mungkin 7 jam itu harus apa kalau kita istirahat? Harus dalam kondisi yang betul-betul istirahat dan tenang ya. Kalau tidur namanya tidur yang dalam, deep sleep. Tidur dalam, mimpi atau tidak kalau tidur dalam? Nah, justru yang tidur dalam itu yang tidak mimpi. Jadi kalau mimpi ketemu artis atau idola kita apa itu namanya bukan tidur yang dalam. Yang tidur dalam justru tanpa mimpi, tapi pertama segar. Tidur dalam berarti supaya bisa tidur harus minum obat tidur. Ya, itu jangan ya. Salah satu yang berpengaruh untuk tidur yang baik, mungkin pernah mendengar nama melatonin. Ya, itu sebenarnya kita memproduksi sendiri. Ya, kadang-kadang kita memang ada yang minum melatonin. Itu kalau apa? Kalau waktu kecil dulu kita tidurnya misalnya baru jam 11, jam 12. Nah itu produksi melatonin kita akan tidak optimal, sehingga ketika kita dewasa juga kurang, sehingga mudah mengalami insomnia. Ya. Insomnia itu artinya tidak tidur yang tenang, dan itu tapi itu bisa kita terapi ya, melalui program terapi maupun terhadap diri sendiri ya, dengan kebiasaan artinya berdoa teratur ya, kemudian juga ketenangan itu selalu kita sempatkan ya, untuk tidak terlalu banyak pikiran ya, overthinking itu kita atasi, dan terutama positive thinking. Positive thinking akan membawa dampak pada positive feeling juga. Jadi kalau kita selalu berpikir positif, kita akan mendapatkan perasaan yang positif. Ya, tadi itu tidur teratur. Jangan lupa olahraga teratur. Ada yang masih sempat olahraga nggak? Sempat olahraga. Sempat. Apa Push up. Push up. Push up. Bagus. Selain push up apa lagi? Lari. Lari. Bagus. Berapa kilometer? Ya, kalau biasa rata-rata 3 kilo saja dalam satu kali. Tiap hari atau tiap bulan atau tiap tahun? Tiap hari. Tapi sebelum ke sini. Juga membiasakan lari dan tahu nanti kapan lari bersama ya. Betul. Yang penting saya mencoba untuk tiap hari 2 kilo ya. 2 kilo. Ada yang bilang, oh Pak, terlalu berat. Enggak, ternyata asal kita teratur. Dan saya kebetulan punya adik kelas psikiater juga yang 6 tahun di bawah saya ya. Itu larinya bukan 2 kilo, bukan 3 kilo, tapi lari maraton. Tahu maraton berapa kilo? 42 kilo. 42 kilo ya. Beliau umurnya 66 tahun ya. Tapi harap tahu beliau ini psikiaternya Kopassus. Latih sekali ya. Latihannya apa? Bertahap. Jadi sejak umur 40, 50 terus dilatih sehingga tidak dalam kondisi terpaksa, dan selalu konsultasi jantung ya, dan lutut. Ya, jangan sampai mudah mengabaikan, karena melalui suatu proses pemanasan. Melalui pemanasan juga. Iya. Ya, jangan langsung lari 3 kilo ya. Bagus. Pertanyaan lain tadi silakan.
Oh yang ya, baik, silakan. Saya dari Kampung Mawar. Saya ingin bertanya, selama menjadi dokter, apa kesulitan yang dokter alami, terutama kan di bidang psikiater, yang mana tuh kayak sulit sekali, dan bagaimana dokter mengatasi kesulitan? Baik ya, ya memang sebenarnya semua akan mengalami kesulitan kalau kita tidak tulus. Satu kata kunci di dalam melaksanakan suatu tugas, tulus dan selalu bersyukur. Kata kunci bersyukur inilah yang membuat kita bahagia. Mana dulu? Kita bersyukur dulu baru bahagia, atau kalau kita bahagia baru bersyukur? Bersyukur baru bahagia. Ya, jadi karena itu kata kunci orang bahagia selalu bisa bersyukur apapun, ya, karena Tuhan sudah mengatur apa-apa yang perlu kita dapatkan dan kemampuan kita dan sebagainya. Sehingga waktu itu saya tentunya bukan semudah itu. Ya, artinya saya tingkat 1 kedokteran primer, ya, waktu itu ada 4 dalam suatu yudisium atau pengumuman itu ada 4 kesimpulan. Pertama, naik langsung. Kedua, hair atau ada yang menggunakan. Ketiga, tidak naik langsung. Dan keempat, keluar langsung. DO langsung. Ya, pada tahun pertama langsung karena dianggap nilai. Kebetulan saya waktu itu di tingkat 1 kedokteran tahun 70, saya adalah ketua kelas, namanya komisaris tingkat, ya. Banyak yang meramalkan hati-hati bisa dikeluarkan langsung karena 1 tahun sebelum saya, jadi angkatan 69 itu komisaris tingkat keluar langsung gitu. Namun untuk DO, untung beliau mendaftar ke Fakultas Kedokteran Hewan waktu itu pertama kali dibuka dan diterima, jadi meneruskannya di kedokteran hewan. Nah, saya mencoba tetap belajar dan mengelola emosi. Ya, nanti ada cara bagaimana EQ kita sebagai itu kita melatih mengelola emosi, memanage. Nah, waktu itu saya membiasakan diri mengelola emosi, sehingga kebetulan dan atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa, saya termasuk yang naik langsung waktu itu. Namun, kebetulan karena ada cerita sedikit, ayah saya meninggal ketika saya masih SMP, sehingga kami SMA itu sambil bekerja, apapun kita lakukan. Jadi ada yang saudara kami ada yang di toko, ya, di toko. Saya waktu itu karena saya suka menggambar, saya membuat komik. Dan ada penerbit yang menerbitkan, kemudian juga membuat ilustrasi dan sebagainya. Nah, ketika di kedokteran, waktu itu pun saya sambil tetap bekerja, ya, komisaris tingkat, ya, bekerja. Tapi itu tadi, kita perlu mengelola emosi. IQ, ya, EQ dan SQ itu semua berperan untuk sukses. Peran IQ pernah dengar berapa persen? Teman sendiri berapa persen? Berapa? Ternyata 20% saja. Yang 80% adalah peran EQ dan SQ. Jadi kita bersyukur ya, bahwa sudah lulus SMA itu nggak ada masalah dengan IQ. Ya, melihat wajah-wajahnya ini semua minimal superior IQ-nya. Tahu superior itu berapa? Normal 100, 110 ya, kayak itu. Di atas rata-rata itu 115, 120. Superior itu 130, 135. Ya, itu minimal ya. Mungkin ada yang jenius berapa? 160 ya. Mau seperti Einstein. Tapi apapun jangan abaikan EQ, SQ, selain juga sosialisasi tetap spiritual. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan karena waktu itu saya mencoba untuk tadi mengelola emosi
apa? Kita tidak pernah seolah saya pokoknya nggak ingin apa. Emosi itu apa saja itu? Sedih, bahagia, senang, kecewa, takut, takut, ya takut. Yang mirip takut apa? panik, Ya, panik itu takut sekali. Apa yang mirip takut? Takut itu rasional. Ya. Kita normal sebenarnya takut. Misalnya tiba-tiba bukan saya ya, harimau misalnya datang gini. Kita perlu takut nggak? Jadi nggak boleh dipegang-pegang harimau. Ya kita digigit, jadi kita harus lari. Tapi kalau gambar harimau, saya nggak berani. Padahal itu gambar. Itu namanya cemas. Cemas ini yang sebaiknya tidak dimiliki. Cemas tidak rasional ya. Jadi misalnya andai kata saya ingin terus terbayang ya, jadi berdebar-debar. Nah itu yang seyogianya jangan ada yang memiliki kebiasaan mudah cemas. Kalau ada harimau tapi di dalam sangkar ya, atau apa dari besi, semua melihat yang senang, tapi ada yang enggak, aku nggak berani ya, itu harimau soalnya. Cemas atau takut? Cemas. Ya, dia nggak relevan, nggak menerkam, nggak akan ini. Jadi ya sebenarnya tidak perlu takut. Melihat api terus berdebar-debar, takut atau cemas? cemas, Ya lihat apinya. Kalau kebetulan di suatu ruangan api berkobar, itu apa? Takut. Kita harus mikir ya. Dulu ada, mungkin pernah lihat ada film, saya lupa judulnya. Itu seorang bos, itu seorang perokok. Kalau dia mau merokok, ambil sigaretnya, dia gini dinyalakan oleh asistennya. Ya, nah baru dia merokok. Kenapa? Karena dulu waktu kecilnya dia melihat kobaran api di rumahnya, histeris dia, akhirnya dan sejak itu dia itu tadi. Jadi waktu kecilnya memang takut, tapi setelah dewasa apa? Cemas. Nah itu memang bisa mengendap, bisa diterapi nggak? Bisa oleh siapa? Jadi intinya inilah yang kadang-kadang kita mungkin perlu psikiater. Tidak harus kalau kita sakit kita untuk apa? Mencegah, menjaga, atau misalnya ada masalah yang kita perlu saran atau advis ya, kita perlu. Jadi pasien saya dengan pasien, tapi kalau konsultasi sekedar untuk menanyakan apa yang hal positif ya, karena bukan hanya yang sakit saja, tapi yang untuk mengembangkan potensi, mengembangkan semangat, motivasi dan sebagainya. Motivasi yang baik itu yang kira-kira supaya kita takut, kita menjadi kerja keras atau belajar keras, atau justru kalau kita menyenangi. Misalnya 3 anak belajar ya, si A, si B, si C belajar rajin itu 3-3-nya. Si A ditanya, si A, kamu rajin belajar? Iya, boleh tahu yang bikin rajin. Kalau nggak rajin, aku dimarahi dan dihukum ayah saya. Oke, si B juga rajin belajar. Iya, boleh tahu yang bikin rajin belajar supaya ranking 1. Kalau ranking 1 kenapa? Dibelikan handphone terbaru yang murah kok, cuma 20 juta. 20 juta murah. Kalau ranking 2 cuma dibelikan gambarnya, nah, ya. Terus si C berkata, boleh tahu yang bikin rajin belajar? Karena aku senang. Guru kalau ngajar enak. Maksudnya iya, seperti kalau Bunda Lucia ngajarnya enak gitu. Sehingga saya semangat. Jadi
selalu mendapat dukungan dan sehingga aku ingin makan minggu pun ya, di samping misalnya ibadah aku juga sekolah lagi misalnya gitu. Nah dari A, B, C ya, yang terbaik motivasi yang seperti A atau B? Jadi A, B, C itu yang baik yang mana? A atau B? C. Oh enggak, keduanya. Jadi yang C. Itu yang disebut joyful learning. Kalau belajar yang benar apa? Antusiasme, semangat, dan gembira. Mudah-mudahan nanti di dalam fakultas yang diikuti, di Atma Jaya. Nah, Atma Jaya itu saya menginginkan memang caranya dan tetap joyful learning, memotivasi belajar itu dengan ya gembira, dengan antusiasme, tidak dengan rasa takut. Dulu ada kan yang misalnya matematik, hati-hati dulu ya, matematik itu sukar, kamu harus rajin belajar, kalau bisa nggak usah tidur. Nah, benar nggak ya? Tidak. Jadi matematik itu ternyata menyenangkan. 75 kali 75 ada berapa? 100 juta. 5.625. Kalau 85 kali 85 7.225. Tahu caranya? Tahu. Jadi kalau 75 kali 75 itu 75 itu terletak antara 70 dan 80. 7 kali 8 56, tambah aja 25 gitu. Kalau 52 kali 52 2.704. Oh jangan 25. Enggak apa-apa. 2 kali 2. Enggak 2 kali 2. Jadi kalau 52 atau 53 ya. Kalau 50 kali 50 itu kan 2.500 ya, jadi 25 ya. Kalau 52 tambah 2 dulu, jadi 27. 2 kali 2, 04. Kalau 53 kali 53 800 kali 4 16. Tadi 23 atau 20? Oh ya 9 betul. Kalau 24 29, kalau 54 29 16. Kalau 99 kali 99 tuh. Kalau 100 kali 100 berapa? 10.000. Jadi berarti di bawah 10.000 kan 9.000 dulu. Nah 9 kali 9 berapa? 81. Nulisnya 81. Jadi 9.801. Kalau 98 kali 98 9.064. Ya. Kalau 97 kali 97 409. Ya. Nah itu ternyata ternyata asik ya matematik itu. Belum nanti kalau kita membuat gambar dari angka-angka ya, itu ternyata bisa menyenangkan angka itu. Baik, kira-kira itu joyful learning yang nanti adik-adik mengutamakan ini. Jadi apapun ilmu perlu kita dan ketulusan menerima ilmu itulah yang membuat kita selalu penuh semangat dan suasana belajar yang menyenangkan itu modal utama. Tapi apapun ya, misalnya ada yang kadang menyenangkan, ada yang kurang, nomor satu tadi apa? Bersyukur ya, kita bisa menjadi pahlawan bagi putra-putra di Papua ya, sangat bahagia ya. Dan kami juga ikut merasa senang bahwa kalau dulu perlu ada instruksi presiden supaya menyebar ke daerah-daerah. Sekarang putra-putra daerah bisa ada kesempatan menjadi muter bagi masyarakatnya, tentunya juga komunikasi bisa lebih enak. Itu kan karena sudah memahami bahasa dan budaya. Kira-kira demikian. Ini sampai subuh. Baik, terima kasih.